Kegilaan dan antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola membuat para pemain Jepang benar-benar terkesan. Pasalnya, sejak tiba di Indonesia, mereka selalu dikerubungi oleh para fans dan puluhan reporter yang selalu ada. Hal ini mungkin tidak biasa bagi pemain-pemain Jepang. Bahkan mereka merasa seperti seorang artis Hollywood. Bagi pemain Jepang, pengalaman ini mungkin merupakan sesuatu yang jarang mereka rasakan, terutama dengan antusiasme dan fanatisme sebesar ini. Namun hal ini tidak membuat mereka terlena dan tetap mewaspadai Indonesia. Jadi, hal-hal menarik apa saja yang membuat timnas Jepang begitu terpukau selama berada di Indonesia? Apa saja mereka alami dan rasakan di tengah euforia penggemar Indonesia? Saksikan ulasan lengkapnya dalam video ini yang akan membahas pengalaman unik pemain Jepang selama berada di tanah air. Timnas Samurai Biru kembali melakukan latihan pada Rabu sore di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesi latihan ini disambut dengan antusiasme luar biasa dari para penggemar yang sudah menantikan kehadiran tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut. Tak hanya masyarakat lokal, warga negeri matahari terbit tersebut juga turut datang untuk melihat idolanya dari dekat. Penggemar yang datang pun dari beragam umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu yang mencuri perhatian adalah hadirnya sejumlah penggemar cilik asal Jepang. Dengan membawa jersey serta nama set pemain Jepang, mereka rela menanti idolanya dengan harapan bisa bertemu dan mendapatkan tanda tangannya. Para fans cilik ini sudah berada di lokasi sejak sore hari, menanti kedatangan para pemain Jepang. Bahkan mereka setia menunggu dari mulai latihan pukul 5:30 sore hingga 8 malam. Selama menanti, tak jarang mereka juga selalu meneriakkan nama pemain idolanya dan terus menyanyikan can-can bahasa Jepang. Namun, usaha panjang para fans cilik ini harus berakhir dengan kekecewaan. Ketika para pemain keluar, hanya beberapa yang mendekat ke kerumunan. Mitoma menjadi salah satu pemain yang sempat menghampiri mereka. Sayangnya, saat hendak bertemu langsung dengan rombongan anak-anak Jepang, Mitoma dihadang oleh petugas keamanan dan diarahkan kembali ke bus. Meskipun terlihat iba, Mitoma tidak punya pilihan selain masuk ke dalam bus, meninggalkan para penggemar cilik yang sudah menunggu dengan harapan besar. Melihat idolanya kembali tanpa memberikan tanda tangan membuat para fans cilik Jepang itu kecewa berat. Beberapa di antaranya menangis sambil memanggil nama Mitoma, berharap masih bisa menarik perhatiannya. Momen ini menjadi salah satu kenangan yang pahit bagi mereka, namun tentu juga membekas sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Tetap semangat ya adik-adik, semoga bisa mendapatkan kesempatan di lain waktu. Tapi juga harus dimengerti, pilihan skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk membatasi interaksi dengan penggemar terasa wajar. Mereka harus menjaga kebugaran karena tengah bersiap menghadapi timnas Indonesia. Selain itu, menurut pantauan berbagai media seperti MNC Portal Indonesia dan IDN Times, banyak fans Jepang turut hadir langsung menyaksikan skuad Jepang latihan langsung. Ratusan penggemar Jepang terlihat menunggu dan antusias menyaksikan Samurai Biru berlatih. Tidak sedikit pula yang terlihat membawa jersey dengan nama set pemain Jepang untuk mendapatkan tanda tangan pemain. Selama sesi latihan, timnas Jepang terpantau berjalan santai namun tetap serius. Para pemain Jepang awalnya melakukan pemanasan dengan berlari mengelilingi lapangan A kompleks GBK. Setelah itu, mereka melanjutkan berlari kucing-kucingan atau rondo. Para pemain Jepang berlatih dengan ceria tanpa beban dan sekali melemparkan canda dan tertawa. Meskipun begitu, latihan tetap berjalan serius sebagaimana mestinya dan mengikuti instruksi pelatih. Salah satu hal yang menarik dan mencuri perhatian dalam sesi latihan ini adalah kehadiran puluhan media yang meliput. Pemandangan ini bahkan menjadi sorotan khusus bagi media Jepang sendiri. Geki Saka, salah satu media Jepang, melaporkan bahwa ada lebih dari 50 jurnalis Indonesia hadir untuk meliput sesi latihan timnas Jepang. Bahkan ketika hanya 6 pemain yang berlatih.
Media Jepang tersebut begitu terkesan dengan antusiasme yang luar biasa dari Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Ini baru kualifikasi loh, apalagi nanti jika lolos Piala Dunia, gak kebayangkan gimana antusiasmenya? Tidak hanya media, para pemain Jepang pun merasakan pengalaman unik dari sambutan luar biasa ini. Yuto Nagatomo, pemain Jepang, merasa kaget dengan kehadiran lebih dari 50 jurnalis yang meliput latihan mereka. Dalam wawancara dengan media Jepang, Nikkan Sport, Nagatomo berbagi pengalaman dari 2 sesi latihan yang telah dilalui. Saya tidak punya, saya hampir merasa seperti bintang Hollywood, ungkap Nagatomo kepada Nikkan Sport. Selain itu, para pemain timnas Jepang juga tetap mewaspadai timnas Indonesia. Salah satunya adalah gelandang timnas Jepang, Kaito Nakamura. Pemain yang tengah bersinar di League On bersama Stade de Reims menyatakan kewaspadaannya terhadap timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim. Setelah sesi latihan di Jakarta, Nakamura menjelaskan bahwa ia menyadari kehadiran sejumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia merupakan kekuatan baru yang patut diwaspadai. Saya mendengar bahwa ada banyak pemain naturalisasi. Kami harus mempersiapkan strategi yang matang dan fokus pada permainan kami. Ini pasti bukan laga yang mudah, kata Nakamura dikutip dari media Jepang, Keiki Saka. Nakamura juga masih mengingat pertemuan terakhir Jepang dengan Indonesia pada Piala Asia, di mana Jepang unggul 3-1, namun kebobolan pada menit-menit akhir melalui lemparan jauh. Kesalahan kecil ini menjadi pengingat bagi Nakamura dan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan lawan, terutama tim Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan performa. Seperti yang sudah diketahui, sejak September, Timnas Indonesia mencatatkan hasil yang mengejutkan dengan berhasil menahan imbang tim-tim besar, seperti Arab Saudi dan Australia dalam babak kualifikasi terakhir. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, yang juga sukses membawa Timnas U23 Indonesia hingga babak play-off Olimpiade Paris, Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, skuad Garuda yang tampil di Piala Asia sebelumnya sangat berbeda dengan tim yang berlaga di kualifikasi kali ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh hanesnation.id, nilai skuad Timnas Indonesia saat ini telah mengalami lonjakan besar. Jika pada Piala Asia lalu nilai skuad berada di angka sekitar 151 miliar rupiah, kini nilainya dilaporkan mencapai 547 miliar rupiah. Peningkatan ini tentu berkat kehadiran beberapa amunisi tambahan, termasuk pemain-pemain naturalisasi seperti Jesus, Tom Haye, dan pemain anyar Kevin Dix. Dengan adanya pemain-pemain baru ini, Timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak pemain abroad dibandingkan saat Piala Asia sebelumnya. Ini menjadi poin penting, karena pengalaman bermain di liga luar negeri memberikan kualitas dan kedalaman yang lebih bagi skuad. Jika membandingkan susunan pemain saat Piala Asia lalu dengan susunan yang diprediksi untuk kualifikasi kali ini, diperkirakan hanya ada 3 pemain yang tetap menjadi pilihan, yaitu Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Strijk. Sisanya adalah wajah-wajah baru yang tidak ada pada skuad Piala Asia kemarin. Tentu hal ini akan menyulitkan bagi Jepang. Atmosfer di sekitar Timnas Jepang di Jakarta ini menjadi bukti bahwa kualifikasi ini disambut dengan penuh antusiasme di Indonesia. Selain itu, ini menjadi bukti jika negara Indonesia adalah negara yang ramah menyambut tamu yang akan datang. Bahkan skuad tamu pun dijamin dan diberikan keamanan yang tinggi. Dan saat ini sudah terbuktikan, jadi tidak ada lagi alasan gak mau datang karena soal keamanan. Ngaco aja itu tim Merah Marun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.